Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seekor tapir ditemukan masyarakat Nagari Amping, Parak Timur, pesisir selatan. Sekolah Dasar Negeri 27 Cangkiang di Kabupaten Agam hanya memiliki 3 murid baru. Jajaran Kepolisian Polres Pasaman Barat Senin siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Azman Doni yang ditikam oleh tersangka Hamidi bulan lalu. Rekonstruksi ini dihadiri jaksa dan keluarga korban serta penasehat hukum tersangka. 22 adegan reka ulang diperagakan tersangka, saksi dan korban yang diperankan oleh polisi. Reka ulang diperankan mulai dari tersangka menyiapkan senjata tajam hingga menikam korban. Rekonstruksi dilakukan di Mapolres Pasaman Barat dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Keluarga korban tak kuasa membendung linangan air mata saat menyaksikan rekonstruksi ini. Perkara dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan terhadap korban Azman Doni almarhum yang dilakukan oleh tersangka inisial H. Ini rekonstruksi ini kita laksanakan dengan 22 adegan. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan, yang diperankan oleh tersangka terhadap. Usai rekonstruksi, polisi akan mempersiapkan kelengkapan berkas dan berkoordinasi dengan jaksa agar kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Pembunuhan ini terjadi bulan Juni lalu. Pemuda yang bekerja di tempat pencucian motor menikam korbannya karena menyimpan dendam. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jalan yang berada di Nagari Rawang, Gunung Malelo Suranti, Kecamatan Sutra, putus sepanjang 6 meter akibat banjir. Putusnya jalan ini terjadi pada Jumat pagi pekan lalu akibat banjir yang melanda kawasan itu. Hingga Senin siang, jalur yang menghubungkan 3 nagari itu masih belum bisa dilewati. Pengendara terpaksa putar arah. Jalan ini menjadi akses penghubung warga Rawang Gunung Malelo Suranti, Nagari Tarata, dan Koto Tarata menuju Ladang. Keberadaannya sangat penting bagi warga untuk membawa hasil ladangnya. 4 bulan lalu, jalan ini baru diperbaiki, kini sudah ambruk. Rencananya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan membangun jembatan permanen. Kira-kira nanti kita akan berkoordinasi dengan BPBD karena ada video yang dikirim oleh masyarakat bahwasanya begitu tingginya debit air sehingga mengakibatkan deker ini rubuh. Jadi kalau nanti BPBD bisa membantu karena ini bencana alam, kita akan berkoordinasi dengan pihak BPBD. Mungkin kalau kita hitung lagi secara teknis apakah bisa kita memakai box cover atau memang diharuskan dengan memakai jembatan. Warga berharap agar jalan yang menghubungkan 3 nagari ini segera diperbaiki. Pasalnya, tanpa jalan ini, warga harus memutar jauh untuk sampai ke ladangnya. Ya, kalau kami masyarakat tentu bukan tak lain tentu ingin diperbaiki kami itu. Ya. Tidak ada jalan yang lain. Caranya kami dari peladang-peladang dan itu sebagai perkebunan yang ada kan bisa berjalan antara Tarata, Rawang Gunung Malelo kami itu. Selain memutus jalan, banjir Jumat pekan lalu itu juga merendam sawah dan rumah-rumah. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Seekor satwa langka jenis tapir
Senin pagi ditemukan warga terperangkap di sebuah saluran air di daerah Teratak Panas, Nagari Amping Parak Timur, pesisir selatan. Diperkirakan tapir ini berasal dari kawasan hutan yang berada di sekitar nagari tersebut. Binatang herbivora ini ditemukan warga terperangkap di dalam saluran air sejak pukul 6 pagi. Sontak saja momen pertama kali muncul di nagari tersebut membuat warga beramai-ramai berdatangan untuk melihatnya secara dekat. Banyak dari masyarakat mengabadikan momen ini dengan merekam lewat ponsel mereka. Sebagian lainnya berusaha untuk mengeluarkan binatang langka ini dari saluran air karena takut mati. Berbagai upaya dilakukan warga agar binatang ini dapat keluar. Rencananya, tapir yang memiliki berat sekitar 60 kg dan berjenis kelamin jantan ini akan dilepaskan kembali ke habitatnya. Belum diketahui apa penyebab tapir ini bisa sampai terjebak. Namun Nagari sudah mengabarkan kepada beberapa instansi terkait perihal ini agar dapat melakukan penanggulangannya sesuai prosedur yang ada. Rencana tadi kan ada beberapa instansi kita telepon, tapi sampai saat ini belum juga hadir. Jadi kita kasihan juga menengok nih binatang ini. Lama-kelamaan nanti berendam air, tentu nanti dia kedinginan, airnya tentu mati. Jadi masyarakat berupaya semaksimal mungkin supaya ini keluar, dikembalikan ke hutan kembali. Satwa dilindungi ini akhirnya bisa dikeluarkan dari saluran irigasi. Setelah berhasil keluar, tapir pun bebas kembali masuk hutan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sekolah Dasar Negeri 27 Cangkiang di Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, kekurangan murid. Pada tahun ajaran baru ini, sekolah yang berdiri sejak tahun 1984 hanya memiliki murid 55 orang. Jumlah ini jauh dari rata-rata sekolah dasar pada umumnya. Kekurangan murid telah terjadi jauh sejak sekolah ini mulai dioperasikan. Pada tahun ajaran 2023, SD Negeri 27 Cangkiang hanya menerima 3 murid baru. Hal ini terjadi karena letak geografis sekolah serta sedikitnya jumlah penduduk sekitar. Menurut kepala sekolah, jumlah murid bertambah di bangku kelas 3 ke atas karena banyaknya murid pindah dari sekolah lain karena bermasalah. Namun setelah mendapatkan pendidikan di sekolah ini, murid pindahan itu pun memiliki prestasi. Masuk sekarang paling minim 3 orang kelas 1. Banyak di sekolah ini dari murid yang ada sekarang, itu yang banyak itu murid yang pindahan di sini. Pindahnya bermasalah di sekolah lain, masuk ke sini. Dan alhamdulillah di sekolah ini, yang bermasalah di sekolah lain, berubah di sini menjadi yang lebih baik. Kalau diikutkan lomba, mereka dapat juara juga lomba di kecamatan. Mungkin barangkali Bapak Ibu guru lebih fokus karena muridnya sedikit ya. Berbagai upaya telah dilakukan tokoh masyarakat, komite, corong, dan pemerintahan Nagari untuk menjaring murid baru. Salah satunya menggratiskan seragam sekolah. Namun hal itu tidak sepenuhnya berbuah manis karena banyak orang tua lebih memilih sekolah lain. Saya dari masyarakat, komite dan wali jorong beserta wali Nagari Batu Taba adalah dengan menggratiskan pakaian anak sekolah. Meskipun kekurangan murid, namun semangat mengajar tenaga pendidik yang sarjana tidak berkurang. Dengan murid yang sedikit, mereka bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal karena sekolah telah dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.